pagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sudah saatnya kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Puji Tuhan pencipta alam yang berkuasa, puji Tuhan untuk Allah kita semesta alam. Oleh sebab itu, Allah layak dipuji dan diagungkan. Mari kita pujikan pujian PPK nomor 8, Puji Tuhan yang Maha Kuasa. Wow.
dan perintah renyahnya itu tidak berat. Sebab semua yang kami mengalahkan dunia, dan yang mengalahkan dunia, iman kita. Mari kita baca bersama-sama. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Bapa yang terkasih, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu yang boleh kami lewati. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami nafas hidup sehingga kami boleh ada seperti saat ini kami ada. Bapa, kami dan para jemaat-Mu, pada saat ini kami boleh bersama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan, rindu untuk memuji dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Tolong kami, biar Roh Kudus bekerja dari setiap hati kami, supaya kami boleh layak memuji dan mengagungkan nama-Mu. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal pertengahan pada akhirnya ke dalam tangan-Mu, baik yang memimpin liturgi, memainkan musik, terlebih akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan Tuhan memimpin kami sehingga kami pulang dari ibadah ini belum membawa sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Kristus telah mati buat kita, karena terbesar telah dinyatakan dalam hidup kita melalui karya penebusan yang dikerjakan di atas kayu salib. Karena kasihnya kepada kita, kasih yang tidak bernilai harganya, oleh sebab itu kita layak untuk mengagungkan namanya. Mari kita pujikan karya terbesar KR 336. Hanya ku temukan
harta yang tak ternilai dalam hidup kita. Mari kita akan masuk dalam pengakuan dosa, karena kita tidak layak di hadapan Tuhan. Oleh kasih karunia Tuhan kita boleh diselamatkan. Untuk doa pengakuan dosa kami mohon Bapak Tuhan untuk angkat dalam doa. Tuhan Bapa kami yang di surga, pada siang hari ini Tuhan bersama-sama seluruh umat-Mu kami berdoa memohon ampun untuk semua dosa-dosa yang sudah kami lakukan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan tolong kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sering mendapat godaan dari sekeliling kami maupun godaan dari dalam diri kami, godaan yang membuat kami untuk tidak mau menuruti perintah Tuhan, godaan untuk hanya menuruti keinginan kami dan keinginan dunia. Tolong ya Bapa, ketika kami lemah, kami gampang terseret arus yang membuat kami menjadi melupakan Tuhan, membuat kami gampang menyalahkan Tuhan. Tolong ya Bapa, ampuni kami itu segala ucapan kami dan tingkah laku kami yang tidak berkenan kepada-Mu. Tolong ampuni kami ya Tuhan. Jangan biarkan kami jatuh dalam dosa terus-menerus, tapi Engkau akan membangkitkan kami sehingga kami tidak terpuruk. Engkau akan menolong kami untuk kami sadar bahwa kami punya Tuhan yang selalu menolong kami, yang setia mengingatkan kami untuk kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pengampunan-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih. Kami mau menjadi anak yang lebih baik lagi, yang setia dan menurut kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berterima kasih. Amin. Berita anugerah terdapat di dalam Kolose 1 ayat 13 dan 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Petunjuk hidup baru berasal dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus padanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus adalah menerima orang yang berdosa. Dia datang dan rela untuk menebus dosa kita. Walaupun kita hidup penuh dosa, Dia mensucikan kita dari dosa-dosa kita melalui darah yang tercurah di atas kayu salib. Mari kita percaya pada firman-Nya bahwa Yesus sanggup menghapus dosa-dosa kita. Mari kita pujikan PPK 84. Yesus menerima orang berdosa. Puji
menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat kita berdiri, kita akan berdoa untuk doa syafaat pada pagi hari ini. Kita berdoa untuk persiapan Natal, Roti Hidup, baik sekolah minggu yang akan diadakan pada tanggal 17 Desember. Kita akan juga berdoa untuk Natal Pemuda Remaja yang akan diadakan pada tanggal 9 Desember. Juga kita berdoa untuk Natal Umum yang akan diadakan pada tanggal 25 Desember. Yang pokok doa yang kedua adalah berdoa untuk anak-anak pemuda remaja yang akan menghadapi ujian akhir semester di sekolah. Yang terakhir kita berdoa untuk majelis dan pengurus dalam menyusun program kerja dalam pelayanan Roh Hidup tahun 2024. Mari kita angkat doa ini bersama-sama. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan jika pada kesempatan pagi hari ini kami boleh ada, itu semua karena kasih dan karunia. Dan kesempatan pagi ini kami boleh menangkap doa syafaat kami, berdoa khususnya untuk persiapan Natal bagi Roti Hidup Tuhan, baik Natal sekolah minggu, Natal pemuda remaja maupun Natal pada umum Natal yang akan diadakan pada tanggal 20 Desember. Bila kami boleh semakin setia dalam melayani Tuhan, boleh mempersiapkan diri untuk kami boleh menyambut kedatangan Tuhan. Bila Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami dan di tengah-tengah jemaat kami, Tuhan lahir bagi kami, Tuhan datang memberikan sukacita dalam hidup kami. Bila kami boleh bersuka-cita di dalam menyambut Natal yang akan datang Tuhan. Boleh kami bersama-sama sebagai anggota gereja Roti Hidup, pengurus dan hamba Tuhan, boleh bersama-sama bergandeng tangan untuk kami boleh mempersiapkan diri untuk menyambut Natal yang akan datang. Segala sesuatunya Tuhan persiapan, Tuhan percukupkan, segala Natal boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Juga kami berdoa Tuhan untuk anak-anak pemuda remaja di dalam menghadapi ujian akhir semester. Tuhan tambah-tambahkan roh hikmat akan menuju kepintaran. Tuhan akan memberkati mereka sehingga dalam menghadapi ujian akhir semester mereka boleh mengerjakan soal-soal dan Tuhan akan senantiasa memimpin mereka sehingga mereka dapat menilai prestasi yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Juga kami menyerahkan ya Tuhan untuk majelis pengurus dan hamba Tuhan dalam program hidup. Bila Tuhan akan sepakat setiap kami sebagai pengurus dan hamba Tuhan bergandeng tangan dalam setiap menemukan program-program ke depannya membawa Roti Hidup semakin maju baik secara kualitas dan kuantitas iman. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu sehingga Roti Hidup semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman, semakin bertumbuh dalam kualitas iman. Kami percaya Tuhan, kami serahkan seluruh majelis hamba Tuhan, pengurus juga kami menyerahkan untuk seluruh anggota gereja Roti Hidup supaya semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin berkembang dan semakin hari semakin setia dalam melayani Tuhan sehingga program kerja pelayanan Roti Hidup tahun 2004 itu berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan berdoa. Kebaikan Tuhan dalam hidup kita sungguh luar biasa. Kebaikan yang melimpah dalam hidup kita sehingga hati kita melekat kepada Tuhan. Karena kasih-Nya yang begitu indah, betapa rindu kita untuk memuji dan mengagungkan nama-Nya. Mari kita cari wajah Tuhan. Kita menyerahkan hati Tuhan melalui pujian kita pada pagi hari ini. Allah kerinduan-Mu. KR 318.
setiamu. Yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan menjadi komitmen dan kerinduan kami sebagai jemaat Tuhan yang Tuhan panggil, yang Tuhan pilih untuk datang, untuk diam di tempat ini. Dalam melalui pujian ini ya Tuhan, kami memiliki kerinduan, memiliki keinginan yang terus menerus dengan kebenaran firman. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Karena kami adalah rindu, haus akan kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan tolong berkati setiap kami. Ya kami hati yang terbuka, ya kami hati yang fokus di dalam mendengarkan, di dalam memahami firman-Mu ya Tuhan. Mohon Roh Kudus-Mu memimpin setiap kami, menjauhkan kami dari roh kegelapan yang ingin mencuri kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Hamba-Mu menyadari bahwa hamba terbatas di dalam berkata-kata, di dalam menyampaikan firman ini. Tuhan tolong berikan hikmat, inti tuntun sesuai seluruh dengan kehendak-Mu, sehingga firman yang akan hamba-Mu sampaikan diberitakan sesuai seluruh dengan kehendak-Mu. Kami serahkan ya Tuhan untuk waktu pemegang firman ini dari awal bahkan hingga akhirnya, dan nama-Mu ditinggikan dan dipuji di dalamnya. Kedua kami yang di dalam nama Tuhan Yesus bersama kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan kalau kabarnya baik. Tapi saya melihat ada begitu banyak jemaat Tuhan yang tidak hadir hari ini ya. Semoga mereka tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita di dalam Roma pasal 3 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-31. Sekali lagi saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Roma pasal 3 ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-31. Mari kita membuka Alkitab kita atau HP kita, asalkan tidak main game atau tidak WA-an dengan orang ya. Mari kita fokus membaca firman Tuhan. Saya mulai dari ayat 21 Bapak Ibu nanti ayat 22 bersama-sama, dan nanti kita sampai di ayat yang ke-31 dengan judul perikop yang sudah ditetapkan oleh LAI, yaitu manusia dibenarkan karena iman. Ayat 21 begini firman Tuhan. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. 1, 2, 3. Yaitu kebenaran Allah dan iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus.
Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamai karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya adalah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan karena dia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang tersunat karena iman maupun orang yang tersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaiknya kami menerukannya. Demikian jauh pembacaan kita hari ini, Bapak Ibu. Yang dikatakan adalah berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu, saudara-saudariku, hari ini kita berbicara satu tema, yaitu sola fide, atau hanya melalui iman, atau hanya karena iman. Hanya karena iman. Tentu Bapak Ibu, minggu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Evangelis Emi yang berbicara tentang bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan menuju surga. Nah, hari ini kita melanjutkan bahwa pembenaran atau keselamatan itu hanya bisa didapatkan melalui iman, atau hanya karena iman seseorang bisa dibenarkan, seseorang bisa diselamatkan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, banyak orang berpikir dan beranggapan bahwa pembenaran dan keselamatan dapat diperoleh dengan usaha diri sendiri. Ya, sekali lagi, banyak orang berpikir atau juga banyak orang beranggapan atau mengajarkan bahwa pembenaran dan keselamatan itu dapat diperoleh dengan usaha diri sendiri. Ya, dengan usaha diri sendiri, dengan melakukan yaitu perbuatan baik sebanyak-banyaknya. Nah, itu yang diajarkan oleh banyak orang. Bahkan juga ada orang yang beranggapan, berpikir bahwa keselamatan atau pembenaran itu dapat diperoleh melalui dengan rajin beribadah, taat di dalam melakukan ibadah. Ya, itu termasuk tadi di dalam berbuat baik. Artinya bahwa keselamatan pembenaran dapat diperoleh oleh setiap manusia dengan usaha diri sendiri. Itu ajaran banyak orang dan juga ajaran yang berbeda iman. Tetapi Bapak Ibu, saya mau katakan pada hari ini, usaha manusia tidak dapat memberikan keselamatan dan kebenaran di dalam kita mendapatkan keselamatan ini. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia tidak bisa membenarkan dirinya sendiri. Manusia tidak bisa mengusahakan dengan perbuatan baiknya ia memperoleh keselamatan. Firman Tuhan berkata di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Bisa kita melihat, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman.
Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ini adalah tegas bahwa firman Tuhan mengatakan, Alkitab mengatakan bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia tidak bisa menyelamatkan atau membenarkan dirinya dengan usahanya sendiri. Manusia bisa dibenarkan dan diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia Allah melalui iman. Nah, tentu iman kepada siapa? Nah, ini harus kita pertanyaan, iman kepada siapa? Tentu iman kepada Yesus Kristus yang sudah ditentukan oleh Allah sebagai penebus satu-satunya di dunia. Nah, jadi Bapak Ibu, keselamatan adalah kasih karunia atau pemberian Allah 100%. Ya. Sekali lagi, keselamatan atau pembenaran itu adalah pemberian Allah 100% kepada manusia. Di dalam keselamatan, di dalam pembenaran itu tidak ada andil manusia di dalam. Semuanya adalah pemberian Allah 100% tanpa usaha manusia di dalam. Itu ajaran di dalam Alkitab atau ajaran kita sebagai orang Kristen. Kalau ajaran agama lain, ya tadi sudah saya katakan bahwa dengan melakukan perbuatan baik sebanyak-banyaknya, dengan rajin beribadah, taat di dalam beribadah, dan mereka bisa mendapatkan keselamatan menurut anggapan mereka. Tetapi kita sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa keselamatan dan kebenaran 100% berasal dari Allah. Tidak ada usaha manusia di dalamnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku, kita harus tahu bahwa keselamatan adalah kasih karunia atau pemberian Allah 100% tanpa keterlibatan manusia di dalamnya. Manusia diselamatkan karena iman kepada Yesus Kristus. Sekali lagi, manusia diselamatkan karena iman kepada Yesus Kristus. Kita baca di dalam Roma, Bapak Ibu, di dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10. Di sana ditegaskan bahwa sebabnya kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi jelas bahwa keselamatan dan pembenaran adalah hanya diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus. Nah, jadi Bapak Ibu, di dalam pembacaan kita hari ini, di dalam Roma pasal 3 ayat 21 sampai 31, di sana kita melihat Rasul Paulus menjelaskan dengan detail kepada orang-orang percaya, orang Yahudi dan orang non-Yahudi atau orang Yunani saat itu, tentang bahwa keselamatan itu hanya melalui iman. Pembenaran itu hanya melalui iman, hanya karena iman. Di sana jelas bahwa Paulus menuliskan hal ini, menjelaskan hal ini, karena ada satu problem yang terjadi di dalam jemaat Roma saat itu. Karena di dalam jemaat Roma yang orang-orang percaya, orang-orang berasal dari Yahudi dan orang-orang juga yang non-Yahudi atau Yunani, terlebih-lebih orang Yahudi ini bermegah menganggap bahwa mereka diselamatkan karena melakukan hukum Taurat, taat melakukan Taurat. Sehingga mereka bermegah bahwa mereka yang paling benar, mereka yang paling diselamatkan daripada orang-orang Yunani. Dan dengan masalah ini, Paulus datang memberikan pemahaman pengenalan yang benar kepada orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, tetapi masih menganggap bahwa dia dibenarkan karena melakukan hukum. Di sana Paulus hadir untuk menjelaskan bahwa kamu diselamatkan bukan karena usaha melakukan hukum Taurat,
tidak boleh menganggap diri bahwa engkau bisa mendapatkan keselamatan, engkau bisa bermegah karena melakukan engkau. Paulus mengajarkan bahwa tidak ada bedanya sekalipun kamu statusmu adalah orang Yahudi dan statusnya adalah orang Yunani, tidak ada bedanya. Di hadapan Kristus, di hadapan Allah adalah sama. Ketika kita mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah sama kita. Ini yang dijelaskan oleh Paulus. Kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-21, 22 Bapak Ibu, di sana dijelaskan bahwa tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan di dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus, Allah karena dalam Yesus Kristus bagimu semua orang percaya. Artinya bahwa hukum Taurat tidak lagi digunakan untuk memperoleh keselamatan, tetapi keselamatan dan kebenaran itu hanya diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus. Dan hal ini ditegaskan oleh Paulus bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan dan tidak bisa membenarkan dirinya sendiri. Karena orang-orang yang Yahudi berkata, kami loh keturunan Abraham, kami yang diberikan oleh hukum Taurat, kami yang layak di hadapan Allah. Paulus menegaskan di dalam ayat yang ke-23 Bapak Ibu. Di sana dikatakan di dalam ayat 23 bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah dibilang kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dimenangkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Artinya apa yang dikatakan oleh Paulus di sini? Bahwa kita ini harus menyadari bahwa kita ini adalah manusia yang telah jatuh dalam dosa. Kita ini adalah rusak total. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 3, bahwa kita ini adalah sudah jatuh dalam dosa sejak Adam dan Hawa melanggar perintah Allah. Sejak itulah manusia rusak total, tidak lagi memiliki pembenaran di dalam dirinya, yang menjadi musuh. Dan sejak itu manusia ada di bawah hukum atau murka Tuhan. Manusia tidak lagi bisa mendapatkan keselamatan. Paulus menegaskan bahwa manusia itu loh, dia sudah rusak total, tidak bisa dalam usaha sendiri. Contohnya Bapak Ibu, kalau di dalam pengadilan seseorang telah melakukan kesalahan dan dia tahu bahwa kesalahan itu, dia sadar bahwa dia telah melakukan. Tentu ketika dia mengerti bahwa dia benar-benar bersalah, tentu di hadapan pengadilan dia tidak bisa lagi membela dirinya. Dia tidak bisa mengelak bahwa saya belum melakukan hal keji atau melakukan pembunuhan. Tentu yang dia harapkan adalah hanya belas kasihan dari para hakim atau dari para orang-orang yang sedang berpengadilan. Demikian juga kehidupan manusia. Ketika manusia sudah rusak total, manusia tidak bisa lagi membela dirinya sendiri. Selain hanya mengharapkan belas kasihan, selain hanya mengharapkan kasih karunia Allah di dalam hidup. Paulus tegaskan bahwa manusia tidak lagi bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi keselamatan dan kebenaran itu diberikan oleh Allah secara cuma-cuma kepada manusia melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia mati disalibkan. Dia turun dalam kerajaan maut, dan pada hari ketiga dia bangkit dan dia naik ke surga. Inilah keselamatan yang dikerjakan oleh Allah. Inilah penebusan yang dikerjakan oleh Allah melalui pribadi Yesus Kristus yang dari surga turun ke dunia untuk membenarkan, untuk menebus manusia yang telah jatuh di dalam dosa.
Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-25 Bapak Ibu. Jelas di sana bahwa Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamai karena iman dan dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran. Artinya bahwa keselamatan dan kebenaran hanya ada di dalam Yesus Kristus karena Yesus yang ditentukan oleh Allah Bapa untuk menjadi pendamai, penebus melalui pengorbanannya, melalui darahnya yang tercurah di atas. Barang siapa percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah itu, yang telah mengorbankan dirinya, dia memperoleh keselamatan, dia dibenarkan. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, di sana jelas katakan Bapak Ibu hafal Yohanes 3 ayat 16. Coba disebutkan bersama-sama 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah cuma hanya 2 orang yang bersuara. Sekali lagi Bapak Ibu, mari kita sebutkan firman Tuhan ini secara bersama-sama. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Harusnya dihafal Bapak Ibu. Ayat ini adalah ayat emas di dalam. Jadi jelas bahwa hanya melalui iman kepada Yesus Kristus kita bisa dibenarkan. Kalau banyak orang mengatakan, oh, Kristen itu loh gampang sekali, mudah sekali, hanya beriman kepada Yesus sudah diselamatkan. Mereka tidak ada usaha. Sehingga banyak orang berpikir bahwa orang Kristen itu tidak ada tuntutan harus begini-begini. Mudah untuk mendapatkan keselamatan. Bagi mereka bahwa dengan mudah itu tidak sah, sehingga mereka dengan usaha sendiri mereka melakukan perbuatan baik, rajin beribadah, dan itu yang mereka anggap bahwa mereka dapat keselamatan. Tapi kita orang Kristen tanpa usaha kita, mengapa? Karena kita ini adalah orang berdosa. Karena kita ini adalah sudah dosa total, kehilangan kemuliaan Allah di dalam ayat 20. Tidak lagi bisa menyelamatkan diri sendiri. Maka hanya melalui Yesus Kristus kita bisa memperoleh keselamatan. Dan dikatakan bahwa hanya melalui iman kita percaya kepada Yesus Kristus, kita dibenarkan di hadapan Allah. Jadi Bapak Ibu, di dalam ayatnya yang kedua 27 dan 30. Di sana Paulus menegur dengan keras para orang-orang Yahudi atau orang-orang percaya yang memegahkan diri bahwa dia diselamatkan karena melakukan hukum Taurat, karena melakukan perbuatan baik. Di sana Paulus menegur, tidak boleh bermegah. Tidak boleh kita menganggap diri paling benar. Kita tidak boleh menganggap bahwa Allah yang menyelamatkan itu hanya Allah saya, bukan Allah orang lain. Karena Paulus menegur bahwa setiap orang, baik dari kalangan orang Yahudi termasuk bangsa-bangsa lain, ketika dia beriman percaya kepada Yesus, dia memiliki Allah yang sama. Jadi jelas di dalam ayat 27 sampai 30 di sana Paulus menegur bahwa kita tidak boleh menganggap orang lain yang beda suku tetapi masih seiman dengan kita, menganggap bahwa mereka berbeda. Itu ditegur. Jadi Bapak Ibu, melalui firman Tuhan ini, melalui kehidupan jemaat orang Roma, kita juga diingatkan bahwa kita diselamatkan bukan karena usaha,
bukan karena baiknya kita, tetapi karena Kristus telah mati bagi kita, karena Yesus telah disalibkan bagi kita. Dan dengan kita beriman percaya kepada Yesus, kita memperoleh keselamatan. Pertanyaannya, sudahkah Bapak Ibu beriman percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus itu? Amin. Orang ragu. Perlu ditegaskan, sudahkah Bapak Ibu beriman dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Amin. Kalau masih ragu-ragu Bapak Ibu, berarti kita masih belum. Ketika kita mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya Juru Selamat, maka disitulah kita bisa. Ingat bahwa keselamatan Bapak Ibu bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan. Ingat, Yesuslah yang mengerjakan keselamatan itu di dalam dirinya, di atas manusia. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang yang sudah dibenarkan di hadapan Allah, sebagai orang yang sudah dikuduskan, disucikan di hadapan Allah? Tentu kita harus tetap setia kepada Yesus Kristus, sekalipun kita menghadapi banyak datang cobaan di dalam hidup. Jangan pernah kita meninggalkan iman kita kepada Yesus. Tetaplah setia. Barang siapa setia akan dikaruniakan mahkota hidup. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita dibenarkan bukan karena hebatnya saya, bukan karena hebatnya Bapak. Tapi kita dibenarkan hanya karena kasih karunia Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Dalam firman Tuhan yang singkat ini mengingatkan kita bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Barang siapa percaya kepadanya, dia akan memperoleh hidup kekal. Amin. Mari kita berdoa, minta Bapak Sudiono memimpin kita dalam doa. Tuhan, firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa keselamatan itu adalah datang dari diri ya Tuhan, bukan karena cara. Karena itu Tuhan, biarlah kami sampai dari makin seperti makin hati Tuhan dan bersama karena suatu Tuhan yang berkati kami dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Telah selesai dalam menyampaikan kepada kami. Namun kami yakin bahwa Roh Kudus akan selalu mengingatkan kepada kami di mana posisi kami masih hidup di dalam dunia yang kami hidup. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan kami dalam nama Tuhan. Kita kembalikan kepada kami. Biarlah melalui firman Tuhan pada pagi hari kita semakin memahami, semakin kita mengerti bahwa keselamatan itu didapat bukan karena usaha kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena harta kita, tetapi dengan hati yang percaya kepada Tuhan, mulut yang mengaku bahwa Yesus adalah keselamatan dan pintu untuk menuju kepada kehidupan yang benar. Untuk meresponi firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan memberikan apa yang terbaik untuk Tuhan. PPK 180 minggu milik ini.
yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan jika pada siang hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah kami dan kami sudah diberkati lewat firman-Mu. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami juga bersyukur atas berkat-berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini kami mengembalikan berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan persembahan para jemaat ini Tuhan, sehingga boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di GKI hidup. Kami serahkan persembahan ini dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan membacakan dan untuk penata layanan minggu depan. Untuk penata layanan minggu depan yang bertugas adalah untuk pengkhotbah Evangelis Catur, liturgos Ibu Krisma, musik Saudari Mili, backing vokal Ibu Christine dan Saudari Alia, kolektor Bapak Ibu Purwanto, penyambut Saudara Wisnu dan Saudara Boy. Untuk ibadah wanita pejuang iman pada hari Rabu tanggal 22 November pukul 5 sore bertempat di Jalan Ciliwung nomor 62, renungan Evangelis Averius, liturgos Ibu Minarse, musik Saudari Averius, dihimbau untuk seluruh kaum wanita untuk bisa datang bersama-sama. Dan untuk pemuda remaja Ekladora pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 pukul 5 sore bertempat di Jalan Cokro Aminoto 160A untuk renungan Evangelis Tio Averius, liturgos Saudari Rita, musik Saudari Alan. Dan selamat ulang tahun kepada Saudari Lovely Joy. Tuhan Yesus memberkati, mungkin hadir. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Untuk laporan persembahan, Bapak Ibu bisa membaca di lembaran ini. Kalau ada sesuatu yang salah, bisa laporan ke tata usaha. Demikianlah Bapak Ibu, kita akan bangkit berdiri, kita akan pujikan biksu ini. Mari Bapak Ibu kita arahkan hati kita pulang dengan mengingat kebenaran firman Tuhan yang sudah mengingatkan kita bahwa keselamatan hanya diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus. Pada kita pulang dan kita terima berkat yang berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita damai sejahtera dari saat ini sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Amin. Saat ini dipersilakan. Saat itu selesai,